Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Sahabat Indonesia yang dirahmati Allah, saat ini manusia tidak bisa lepas dari namanya teknologi. Kehidupan kita sehari-hari sudah sangat dekat dengan teknologi. Bahkan revolusi 4.0 atau bahkan 5.0 menjadikan teknologi adalah bagian dari diri kita. Seringkali orang bicara tentang kecerdasan buatan atau paling tidak sehari-hari kita tidak bisa lepas dengan yang namanya sosial media. Pernahkah kita sedikit berpikir berapa jumlah manusia di muka bumi ini kaitannya dengan teknologi? Ada 8 miliar manusia di muka bumi ini termasuk kita, dan 5,5 miliar diantaranya terkoneksi hidupnya dengan internet. Pertanyaannya, apakah 5,5 miliar manusia ini kehidupannya lebih baik setelah menggunakan internet? Setelah terhubung dengan orang lain lewat sosial media? Kita bisa pesimis. Bahkan dalam hal beragama, dalam hal beribadah, media sosial membuat kita semakin jauh dengan Tuhan. Berapa sering kita membuka sosial media kita? Berapa sering kita membuka Al-Quran hari ini? Tentu jawabannya notifikasi di media sosial lebih menarik dan lebih mengikat manusia. Lalu dengan demikian, apakah kita harus menjauhi teknologi itu? Dalam Islam, teknologi disebut sebagai muhadatsatul umur, perkembangan zaman, kemajuan zaman yang secara sunatullah tidak bisa dihindari. Tapi teknologi hanyalah alat, teknologi hanyalah wasilah, sarana untuk mencapai tujuan kita. Dengan demikian, hukum teknologi adalah mubah atau boleh digunakan. Yang menentukan hukum halal haram dari teknologi adalah tujuan penggunaannya. Sebagaimana kalau kita menggunakan pesawat untuk naik haji, untuk perjalanan dalam rangka pekerjaan yang diridhoi Allah, maka hukumnya mubah. Bahkan kalau pesawat digunakan untuk hal-hal yang baik, misalnya dalam perjalanan dakwah, maka hukumnya menjadi ibadah. Tapi kalau kita naik pesawat untuk bermaksiat, untuk mendatangi tempat-tempat perjudian, maka hukum naik pesawat tentu saja haram. Lebih lanjut, jika kita kaitkan dengan perkembangan teknologi terbaru yang kita sebut sebagai kecerdasan buatan. Bagaimana teknologi dilihat dalam Islam? Hukum dasar teknologi sekali lagi adalah boleh, tapi bisa menjadi bermasalah ketika digunakan tidak sesuai dengan tujuan yang disyariatkan dalam agama. Pada tahun 2023 lalu, dalam Munas Nahdlatul Ulama, disepakati 3 hukum dalam menggunakan kecerdasan buatan. Yang pertama, kecerdasan buatan dihukumi haram ketika dijadikan sebagai satu-satunya acuan dalam mengambil tindakan, dalam menentukan fatwa, dalam memutuskan segala sesuatu dengan alat, dengan ChatGPT misalnya, dengan OpenAI misalnya, untuk menghukumi sebuah persoalan tanpa dilakukan dengan pembanding, dengan ulama, dengan orang-orang yang berilmu, dengan pihak yang otoritatif, tapi hanya mengandalkan ChatGPT, maka hukumnya haram. Hukum yang kedua adalah mubah atau boleh ketika OpenAI atau kecerdasan buatan dan jenisnya digunakan untuk hal-hal yang mendukung manusia dalam mencapai kebermanfaatan. Misalnya dalam agama menghitung kalkulator zakat untuk mengeluarkan zakat kita. AI untuk menghitung jumlah waris. Atau barangkali kita sedang bepergian dan kita memerlukan kompas, memerlukan penanda waktu sholat, maka kecerdasan buatan dalam aplikasi itu hukumnya boleh. Bahkan bisa dianjurkan, disunahkan ketika itu membuat kita dalam beribadah menjadi semakin baik. Yang ketiga, sahabat Indonesia yang dirahmati Allah, hukum menggunakan AI menurut Munas Nahdlatul Ulama adalah wajib jika manusia, umat Islam mengembangkan AI untuk kemanfaatan.
Jadi AI menjadi wajib untuk dikembangkan karena ini menjadi sarana untuk menghadapi kemajuan zaman dan juga sebagai sarana untuk berkompetisi dengan umat-umat lain. Maka sekali lagi, hukum teknologi seperti AI itu menjadi sangat tergantung dengan konteksnya, meskipun secara asli hukumnya adalah mubah. Kembali pada pertanyaan di awal tadi bahwa apakah kehidupan kita sudah semakin baik dengan kehadiran teknologi, maka kita perlu bertanya pada diri kita, seberapa banyak waktu yang kita habiskan untuk dekat dengan teknologi atau dekat dengan pencipta kita, Allah Subhanahu wa taala. Jika kita merasa teknologi membelenggu kehidupan kita, menawan waktu kita sehingga kita tidak bisa banyak beribadah, sehingga kita tidak bisa banyak berbuat baik dengan sesama, dengan keluarga, dengan rekan kita karena kita asyik masuk dalam teknologi, maka sudah saatnya kita bermuhasabah untuk melihat kehadiran teknologi itu. Satu kuncinya membatasi, menjaga jarak berinteraksi dengan teknologi karena dampak dari penggunaan teknologi bisa memberikan manfaat atau sebaliknya merugikan kita sendiri. Teknologi hanyalah alat yang kalau kita gunakan dengan bijak maka akan bermanfaat bagi kita, atau sebaliknya jika teknologi ini membelenggu kita maka kitalah yang akan dirugikan dengan teknologi. Demikian akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.